Salam target bola. Perhelatan Piala Asia 2024 Qatar resmi sudah dibuka, tepatnya tanggal 12 Januari kemarin. Di edisi Piala Asia yang ke-18 ini, timnas Indonesia juga ikut ambil bagian setelah sebelumnya lolos dari babak kualifikasi. Kelolosan timnas Indonesia ke Piala Asia kali ini termasuk pencapaian yang baik. Setelah 17 tahun lamanya, timnas absen di perhelatan akbar sepak bola di kawasan Asia. Dan di Piala Asia 2024 ini merupakan keikutsertaan timnas Indonesia untuk kelima kalinya, dengan catatan sebelumnya selalu gagal di babak kualifikasi. Tercatat timnas Garuda pernah ikut tampil di Piala Asia sebanyak 4 kali. Nah, berikut ini Basic Football, rangkuman sejarah timnas Garuda dalam kiprahnya di ajang Piala Asia. Piala Asia Uni Emirat Arab 1996. Timnas Indonesia pertama kalinya ikut tampil di Piala Asia di tahun 1996. Timnas Indonesia saat itu bergabung di grup A bersama Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Di grup A ini terbilang merupakan grup neraka. Di laga perdana, timnas Indonesia harus bertemu timnas Kuwait. Hasilnya, timnas Indonesia mampu menahan imbang timnas Kuwait dengan skor 2-2. Gol timnas Garuda diciptakan oleh Widodo Ceputro dan Roni Wabia. Di laga kedua, timnas Indonesia harus bertemu tim raksasa Asia yaitu Korea Selatan. Hasilnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Korea Selatan dengan skor 2-4. Gol timnas Garuda diciptakan oleh Widodo Ceputro dan Roni Wabia. Dan di laga ketiga, timnas Indonesia harus bertemu salah satu tim unggulan yaitu Uni Emirat Arab. Hasilnya, timnas Indonesia kembali harus menelan kekalahan dari Uni Emirat Arab dengan skor 0-2. Berikut ini klasemen akhir grup A babak kualifikasi Piala Asia edisi 1996. Untuk prestasi timnas Indonesia pada saat itu tentunya mampu menahan timnas Kuwait, dan juga gol Widodo Ceputro yang dinobatkan menjadi gol terbaik di ajang Piala Asia waktu itu. Dan sebagai juaranya pada Piala Asia di tahun 1996 adalah timnas Arab Saudi untuk ketiga kalinya. Piala Asia Lebanon tahun 2000, timnas Indonesia untuk kedua kalinya tampil di Piala Asia. Timnas Indonesia saat itu bergabung di grup B bersama Korea Selatan, Kuwait, dan Cina. Di laga perdana, timnas Indonesia kembali bertemu timnas Kuwait yang pernah bertemu juga di edisi Piala Asia sebelumnya. Hasilnya, timnas kembali mampu menahan imbang timnas Kuwait dengan skor 0-0. Di laga kedua, timnas Indonesia harus bertemu timnas Cina. Hasilnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari timnas Cina dengan skor telak 0-4. Dan di laga ketiga, timnas Indonesia kembali bertemu salah satu tim unggulan yaitu Korea Selatan. Hasilnya, timnas Indonesia kembali harus menelan kekalahan dari timnas Korea Selatan dengan skor 0-3. Berikut klasemen akhir grup B babak kualifikasi Piala Asia edisi tahun 2000. Prestasi timnas pada saat itu tentunya hampir sama dengan Piala Asia tahun 1996 dengan meraih 1 poin. Namun di Piala Asia ini timnas terbilang kurang baik performanya karena tidak satupun gol diciptakan para penggawa timnas Garuda. Sebagai juara Piala Asia di tahun 2000 adalah timnas Jepang untuk kedua kalinya. Piala Asia Cina tahun 2004, timnas Indonesia untuk ketiga kalinya tampil di Piala Asia. Indonesia saat itu bergabung di grup A bersama timnas Qatar, Cina, dan Bahrain. Di laga perdana, timnas Indonesia bertemu timnas Qatar. Timnas Qatar saat itu memang lebih diunggulkan. Namun di luar dugaan, timnas Indonesia sukses kalahkan timnas Qatar dengan skor tipis 2-1. Gol timnas Garuda diciptakan oleh Budi Sudarsono dan Ponaria Astaman. Di laga kedua, timnas Indonesia kembali harus bertemu timnas Cina. Hasilnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari timnas Cina dengan skor 0-5. Dan di laga ketiga, timnas Indonesia bertemu timnas Bahrain. Hasilnya, timnas Indonesia kembali harus menelan kekalahan dari Bahrain. Prestasi timnas pada saat itu adalah sukses meraih 1 kemenangan.
Bahkan selama keikutsertaan timnas Indonesia di ajang Piala Asia edisi 2007 ini merupakan penampilan terbaik mereka. Setidaknya dari catatan statistik, jumlah gol kemasukan timnas hanya 3 gol dan memasukkan 2 gol. Berbeda di Piala Asia sebelumnya, margin kebobolan timnas lebih banyak, dan yang bikin bangga tentunya sukses juga sebagai tuan rumah. Dan sebagai juara Piala Asia di tahun 2007 adalah timnas Irak untuk pertama kalinya. Nah, bagaimana dengan timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang di Piala Asia 2024 Qatar? Apakah timnas Garuda kali ini mampu melampaui pendahulunya dengan berjaya lolos dari babak fase grup untuk pertama kalinya, atau bahkan lolos ke babak selanjutnya? Layak kita tunggu dan saksikan. Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan sangat berarti buat kami. Terima kasih.